mulai mood-mood liburan nih sekarang ya. Atau mungkin kalian juga udah ada yang lagi liburan bersama keluarga sambil nonton DPI. Dan juga mungkin siap-siap untuk berkurban besok. Tapi nonton dulu dong DPI hari ini. Dan kalian udah vote belum sih untuk nanti kita di Santini Jebret Media Award 2023? Karena kan ada 14 kategori tuh. Udah dibuka dari kemarin. Jadi kalian bisa langsung vote aja dari masing-masing 14 kategori yang ada. Kalian pilih pakai hati nurani kira-kira mana yang terbaik. Dan ini juga kita ada tiket ya. Tiket yang udah dijual untuk juara bicara. Mumpung tanggal muda ya, ini harga tiketnya juga bervariasi dari 200.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Dan kalau kalian mau bundling sama awarding night-nya juga, harganya 1 juta rupiah udah bisa kalian beli. Tuh, ini dia sang juara bicara di kios Tix. Oh, kan seru banget nih tanggal 19. Jadi kalian masih bisa vote sampai dengan tanggal 18. Karena tanggal 19-nya udah acara besarnya. Oke, kita balik lagi ke DPI. Sebelum bahasan kita mau lihat dulu nih. Ada fotonya Kovacic yang pakai seragam City. Gimana Rizal, cocok nggak? Cocok aja karena sebelumnya dari biru yang agak tua, sekarang biru yang lebih muda, jadi shades-nya tetap biru-biru juga. Oh, biru-biru juga ya. Salah, biru-biru cocok juga. Oke, dan foto kedua ada Rabiot yang bajunya juga masih Juve aja sih kalau dia. Nggak berubah. Nggak berubah. Keren deh bajunya ya. Nggak jadi pindah ke MU ya. Ibunya betah di Turin. Iya. Udah nyaman dia. Foto ketiga, kita punya jersey barunya MU. Gimana Panji? Ini tanda-tanda tsunami trofi ini. Pengantar Setiap musim trofi. aja begitu. Tapi kalau gue ya dibanding yang musim lalu ya, gue jujur lebih suka yang musim lalu. Ini keren sih, tapi gue nggak terlalu keren gimana banget kayak musim lalu yang ada keren. Jadi keren aja, Menurut gue nggak keren banget. musim lalu. Iya, yang ini keren tapi kerennya keren aja. Keren aja. Gue langsung pengen beli banget itu. Kemarin gue tawarin sama Mardel dan temennya lagi di Thailand tuh nawarin mau just tip nggak? Enggak, gue bilang gue masih mikir-mikir mau beli ini apa mau beli yang nunggu away-nya dulu. Iya, iya. Tapi kalau dikasih oleh-oleh mah terima Ya, ya. gratis. Nah ini kalau ngomongin soal MU kemarin juga pas launching di MU Megastore-nya yang gue nggak pernah kesana itu ya maaf ya karena emang orang mental miskin begini belum pernah kesana jadi gue juga cuma tahu dari kabar-kabar berita tapi kemarin pas launching jersey MU itu juga sekaligus ada protes dari yang diprakarsai oleh The 1958 itu yang basis fans United yang memang rajin mengadakan protes-protes atau demo kepada Glazer dan kemarin seperti biasa kembali demo kepada Glazer kali ini agendanya adalah kenapa Glazer begitu lambat dalam menjual atau proses takeover ini. Kalau ini coach, lo melihat apakah protes ini perlu dilakukan atau apa akan ada gunanya? Kalau Woodward kan dulu oke lah karena Woodward tinggal di Inggris, impact-nya mungkin mereka akan nggak nyaman tinggal di Inggris. Akhirnya Woodward setelah yang kasus ESL itu nggak lama kemudian kan mundur. Tapi kalau Glazer kan tinggal di Amerika, nonton MU juga sesekali doang. Menurut lo akan ada impact ya dari protes-protes yang dilakukan oleh fans ini? Gak ada impact sama sekali. Ini cuma bentuk frustrasi daripada fans. Sekarang kan tinggal ditunggu pemilik memiliki empati atau tidak Nah, ya, ini sih. terhadap demo ini. Tapi kalau tanya apakah ada impact, nggak ada. Impactnya itu cuma satu. Pada saat mereka bermain di liga, tidak ada penonton yang datang. Baru impactnya di situ. Kalau ya itu contoh demo yang akan ada impact-nya Contoh ya? demo yang ada. Kalau cuman keluarga tutup, ya elah duit berapa sih yang masuk ke situ? Justru turis-turis yang nggak bisa masuk tambah ngamuk. Iya, udah beli tiket ke sana, Iya, nggak bisa iya. nonton ya. Nah, ya, gua hanya melihat ini kan diehard fansnya MU ya, Iya. bahwa mereka itu sudah bisa bilang, oke, gue udah cukup toleran, lu udah dikasih duit lebih dari harga pasar, hampir 2 kali lipat, lu mau apa lagi gitu loh. Iya. Tapi kan kita juga tahu bahwa Glazer ini nggak peduli. I mean, lu lihat aja fasilitasnya udah bertahun-tahun nggak diganti sampai Ronaldo komplain, ya kan? Ini salah satu contoh. Utang ya biarin aja, yang penting kita bisa cicil. Iya. Jadi emang dia nggak peduli. Lu datang cuma setahun sekali, men. Pas final Piala Ciki sama yang cewek kalau nggak salah. Iya. Itu juga diakomodasi sama MU juga kan? Itu Pakai dibayar duit- sama MU juga. Kantor lah ibaratnya duit Enggak, dia kantor. reimburse. Ya itu maksudnya sama aja rebus kantor kan. Ya kan ini artinya ya Glazer emang benar-benar bisnismen sejati kan dia nggak peduli bagaimana secara culture, secara empati, secara kedekatan dengan fans. Tapi di satu sisi secara bisnis fine-fine aja kan karena revenue-nya juga naik 11,3% dan katanya berpotensi memecahkan rekor revenue dalam musim semenjak
kemarin datang Erik Ten Hag datang kan emang kelihatannya fans pada sangat antusias gitu kan. Menurut lo ya secara bisnis kan fine-fine aja mereka. Menurut gua kalau secara bisnis mereka ya survive aja, karena kalau dari segi bisnis kenapa mereka bisa valuable tetap terjaga, ya jelas valuasi mereka terjaga karena mereka semenjak 3 musim terakhir selalu tampil di kancah Eropa itu nggak terlempar mereka dari kancah itu, walaupun beberapa kali turun nggak cuma Champions doang, mainnya beberapa kali di Europa League, tapi tetap di kancah Eropa lah, walaupun itu berpengaruh juga ke valuasi karena nilainya beda banget kan. Champions sama Europa League itu sangat berbeda. Tapi kalau dari segi apa yang dilakukan fans MU kemarin di Old Trafford, menurut gua udah ada tepatnya. Walaupun nggak berdampak masif, tapi at least apa yang dilakukan fans United udah tepat sasaran, coach. Kenapa gue bilang tepat sasaran? Karena kalau 5 tahun lalu, ya Glazers out ini udah tiap musim ada sebenarnya dari fans United manapun. Tapi cuma bergerak di sosmed, seperti unfollow Manchester United. Enggak, tahun lalu Glazers mereka out. protes kok waktu Itu yang di ESL ESL protes itu. besar-besaran. Iya, protes besar-besaran, tapi yang paling tepat sasaran itu gue lihat 2 musim terakhir. Kalau gue lihat yang terakhir pernah selain ini ya demo di depan Megastore-nya United ini, 2021 pernah demo sampai pertandingan Manchester United versus Liverpool dipostpone, di delay karena fansnya invasi ke lapangan. Menurut gue kalau soal tepat sasaran, fans MU udah mulai sadar satu-satunya dia bisa menyakiti Glazer dengan cara kayak begini, hal-hal yang berpengaruh ke valuasi klub, merchandise, penjualan tiket, ini udah diserang ini. Dan gue tertarik melihat apa yang akan dilakukan what next dari fanbase yang masif di daerah Manchester itu, seperti tadi 1958 segala macam. Gue correction. Kalau lu bilang merchandise diserang, gue setuju. Iya. Ini yang diserang cuma satu store, bukan merchandise. Dan itu Jadi ternyata nggak masih boleh masuk. salah yang lu bilang itu. Ditutup sementara gitu Enggak, ya. mereka kayak tuh ditutup cuma yang pintu depan utamanya, ngeblokir iya. pintu depan. Tapi untuk yang orang-orang mau beli merchandise itu masih ada dikasih Tetap small bisa. pintu dari samping. Dan ini bukan merchandise di dunia, bukan di Inggris juga. Ini cuma satu store. Apa efeknya? Nothing. Ya ini dibayangkan ya sebagai bisnismen ya, Glazer ini bagus banget dan juga sekaligus mungkin bagi fans United dia ini monster gitu. Iya. Kayak bagaimanapun lu 2021 United ada masif sampai pertandingan dibatalkan. Glazer berhasil mendatangkan Ronaldo, fansnya cinta lagi sama Glazer. Fansnya jatuh cinta lagi sama Glazer. Kemarin protes masih Datengin Ten Hag termasuk juga ya. Ten Hag iya bikin kita jatuh cinta lagi sama Glazer. Kemarin Cie, demo fans besar Liverpool udah mulai jatuh cinta. beda-beda. Itu yang beda itu. Kalau kemarin Itu kita. mereka demo di Megastore ini bertepatan dengan perilisan jersey gitu. Jadi fansnya sadar, oh gua harus serang merchandise. Jangan sampai merchandise ini, bahkan di Twitter gua udah Ya, lihat. tapi yang diserang cuma satu toko, Rizal. Iya, tapi mungkin ini arahnya udah jelas, coach. Mungkin ingin mengarahkan kita ngelakuin ini manapun. Zaman sekarang itu online semua. Gimana lu mau Nah, itu, nyerang? di fanbase Gimana pun sih lu? udah dikatakan kalau you buy this jersey itu artinya lu nggak peduli sama klub. Fans Iya, itu tuh bener-bener do you menyuarakan think rasa they seperti care? itu. Ya itu sulit. Do you think they can? Enggak. That's why. Use your logic. Do you think fans MU peduli? Ya tetap beli-beli aja Exactly. sebenarnya. Ini sebenarnya tapi kalau soal tepat sasaran ya tepat, tapi harus dilakukan secara Nggak masif. tepat karena cuma satu toko yang diincar. Jadi apa tepatnya? Kalau lu bilang tadi merchandise harus diincar, ya gue setuju Kak, karena itu income salah satu. Tapi lu nggak bisa zaman sekarang, lu nggak bisa inter merchandise karena fans lain 99% nggak peduli lu ngomong apa. Apalagi gue ini cinta timnya- MU, gue beli, gue punya duit. Apalagi timnya MU yang dimana di dunia Exactly. ini secara Di- global tim iya, paling besar betul. fanbase United. Jadi ini tantangan besar banget. Tapi bagi- memang bagi nggak merchandise. ada. Kalau lu bilang tadi invasi ke lapangan, apa untungnya gitu loh? Bahwa ini match di-postpone, tapi image-nya jelek. Iya. Lu tahu bahwa semua negara FA-nya itu mempertahankan kode etik dalam sepak bola untuk supporter. Ya itu tidak boleh masuk lapangan. Iya. Ngerti nggak? Dan itu bukan hanya di Inggris, bukannya di MU, di seluruh Eropa. Lu tidak boleh masuk lapangan, sanksinya berat. Kalau lu sekali-sekali dalam 10 tahun dia kembali lagi menunjukkan frustrasinya. Iya. Tapi apakah banyak cara? Nggak ada. Gue melihat satu saja belum tentu efektif juga, yaitu kosongkan Old Trafford pada saat ada liga. Boykot secara Boykot pertandingan. iya. Tapi kembali lagi, Siapa turis sih? jauh-jauh dari Pasti nonton. sana Ya, beli tiket, ujung-ujungnya mau beli tiket. nonton MU tiba-tiba diboykot hanya untuk solidaritas. Come on, nggak make sense gitu loh. Ya makanya ini mimpi buruk banget bagi fans United yang udah mengharapkan, bahkan beberapa fans United mungkin udah ngerasa ownernya sekarang tuh si Sheikh Jassim gitu. Udah ngerasa owner gue sekarang adalah Sheikh Jassim, bukan si Glazer lagi. Tapi nggak kunjung dapat titik terang, ya itu menurut gue sangat-sangat memprihatinkan lah untuk fanbase United yang sebegitu cintanya sama klub ini dan mengharapkan bisa mengukir sejarah Bukan lagi untuk sama Ten fans Hag. aja. Iya. Nih, gue jelaskan. Untuk sisi marketing, Yap. oke, penjualan tiket, penjualan merchandise. Kalau Qatar masuk, itu bisa dinaikkan tiketnya. Iya.
mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk sponsorship, kalau Qatar masuk, ada beberapa co-sponsor, bukan main sponsor. Ya. Co-sponsor masuk, mereka harus nego. Beda lagi. Ya. Karena dengan catatan, semua orang tahu Qatar masuk, duit ngalir. Kalau duit ngalir, artinya MU lebih kuat. Mereka, bagian marketing, bagian sales, itu punya bargaining power untuk meningkatkan. Ya. Oke? Untuk pembelian tim, nggak bisa, sekarang cuma 120. Makanya gue sampai enek di grup gue di sosmed, gue udahlah nggak usah bahas MU lagi, nggak ada duit. Ya mau beli Onana, beli sampai Rice aja di itu. Lu itu nggak punya duit itu cuma 120 juta Nggak dan bisa lu bergerak, ya. zero jual pemain. Iya. Oke? Jadi dampaknya itu besar sekali Ya. untuk bukan hanya fans, untuk semuanya. At least ada keputusan. Entah Glazer bilang, gue nggak mau jual, Iya. it's okay. Minimal ada keputusan. Jelas gitu ya. Jelas. Ya, Jelas. benar. Nggak digantung. Yang sekarang tidak ada keputusan, ngambang semua. Iya. Jadi itu menghantam, mendelay bahwa klub-klub lain, Arsenal hampir dapat 3 pemain. Iya. Oke, Liverpool, City udah dapat, Chelsea pun udah beli pemain. MU doang nggak bisa gerak. Their hands are tied. Iya. Nah, ini Karena nggak ada keputusan itu. karena kan kemarin sempat ada isunya katanya udah masuk ke dalam eksklusif negotiation, Ya. ternyata belum gitu kan. Kalau eksklusif kan artinya udah Arahnya udah ke sana, Mas. Udah antara si Iya. Jackson sama The Glazer kan. Sekarang tuh belum gitu. Enggak. Gini, kalau lu bicara eksklusif, oke, nice. Itu kan di atas kertas. Eksklusif itu hanya artinya pihak Qatar sama Belum pihak bernego. Glazer. Belum, tapi ternyata. Enggak. Nggak terjadi itu. Belum. Enggak, Sampai situ. bentar. Iya. Artinya nggak ada pihak lain. Iya, iya, iya. Oke? Bukan berarti ini bisa juga lama lagi. Kalaupun masuk, apakah langsung enggak? Sebenarnya ini bisa. Ini kalau gue lihat ya, apa yang tadi Rizal bilang, dia itu bisnismen sejati. Iya. Ya, gue setuju. Monster juga itu. Yang gue lihat, ini cyborg dengan memainkan waktu. Iya. Tambah lama, dia pengen tahu. Kan gue udah bilang sama lu sebulan 2 bulan yang lalu, Qatar ini ngebet dengan segala alasan untuk ambil Glazer. Jadi kalau Qatar bilang gue nggak mau dimainin, bohong besar itu. Dulu dimainin sekarang. Dan sekarang Glazer lihat sejauh mana lu pengen MU. Iya. Karena satu-satunya tools untuk mengangkat nama Qatar dalam waktu singkat untuk bisa melawan Arab Saudi yang udah mulai gila-gilaan. Ya ambil klub yang sudah punya legacy. Selain legacy punya cakupan Iya. fanbase paling masif di dunia. Either itu juga either Liverpool, sangat efektif. lu beli Barca, lu beli Madrid, lu beli United. MU. Iya. Liverpool minoritas doang yang mau dilepas. Jadi selesai, coret. Barca Madrid punya fans nggak bakal dilepas. Munchen punya fans nggak bakal dilepas. MU doang. Tapi yang jadi permasalahan United ini kan udah mengumumkan kalau mereka go public ingin menjual, si Glazer menjual United dari 8 bulan yang lalu. Iya. Dari hal Betul. yang fans United yakin ini bakal full sale, Betul. tiba-tiba jadi terbelah gara-gara kehadiran Sir James Ratcliffe, akhirnya kepikiran apa minoritas Lu- aja yang dijual. Sekarang begini lagi nggak ada Lu- kejelasan sama sekali. Lu Coach. kalau punya golden goose, oke? Iya. Lu mau jual, lu tunggu dong. Jual santai. Bidnya ya. kapan jual santai. Default, ya. Asumsi dia nggak ngejual asumsi, kita berandai-andai. Nothing tulus juga buat dia. Nothing tulus, Tapi karena betul. revenue-nya Fit- juga sekarang meningkat. Bukan hanya Dan record. revenue, Sahamnya valuation-nya naik. Sahamnya pun juga lagi naik. Makanya kan? gua kan bilang, kan bilang sama lu waktu di offside dulu. Gua akan WhatsApp Glazer, sir. Tolong jangan dijual. Jangan. Ya ini lah yang membuat Karena akhirnya 2 tahun lu akan untung, sir. tapi ini kan akhirnya juga jadi bikin kesel yang di bawah-bawahnya kan, Ya, bukan cuma iya. fans. Tapi Ten Hag pun juga udah mulai kelihatan Kesel tuh banget. siapa yang press con, ya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Murtough pun juga main santai dan segala macam. Ini dengan 120 juta akhirnya harus dimulai diputar otak. Kayak nama-nama De Gea yang tadinya Gea, udah pasti kayaknya bakal dilepas, Maguire. ternyata udah siap nurunin gajinya, diturunin lagi sama MU dan sekarang mau Ya, nambah 60 juta lu Itu gimana? bangsat itu, Ya kan? serius. De Gea You gitu. don't do that gitu loh. Gue jawab soal De Gea dulu ya. De Gea udah ada keputusan tadinya mau lower the Iya. wage untuk menurunkan, tapi akhirnya sampai ada intervensi dari Ten Hag ternyata. Intervensi dari Ten Hag kalau dia khawatir kalau dia menghadapi musim baru, kiper utamanya masih De Gea. Jadi menurut gue ada intervensi dari Ten Hag yang mengakibatkan United kepikiran untuk menurunkan gaji dan juga gajinya dengan cara yang dianggap nggak etis lah bagi fans United ke soal De Gea ini. Tapi kalau soal dampak ke soal United ke Ten Hag-nya,
Ten Hag pernah bilang ngasih indikasi beberapa kali di press conference, bahkan jurnalis sudah sering bilang dia mengharapkan di bulan Juni semua pemain yang dia incar tuh udah rampung semua. Tapi ini nggak mungkin kan? Ini keadaannya nggak mungkin di bulan Juni ada pemain rampung. Juni aja gue nggak yakin. Agustus bisa-bisa dapetnya. Karena 8 Juli, tepat 10 hari dari sekarang itu Ten Hag udah bilang pemain yang musim baru harus melapor untuk training camp dan juga persiapan pramusim. Tapi ini gue nggak ngeliat ada tanda-tanda kayak gitu, dan gue rasa ini Ten Hag ya enak banget lah ngeliat kondisi sekarang. Gini, kalau lu jadi Ten Hag, dia incer Onana. Kan dapat budget itu ada, cuma 120. Gue nggak tahu bisa beli, at least Onana bisa dibeli lah. Kalau seandainya Dega. Ini apa namanya pembelian darurat lah. Cuman dengan sikon sebenarnya lu nggak bisa jual juga. Lah kalau gue jual, gue nggak dapat pemain gimana? Ya kan, daripada nggak dapet ya mending si Kamfred main, McTominay main, ya kan, AWB main daripada nggak ada. Kalau perlu Weghorst dipertahankan permanen daripada nggak ada striker. Sabitzer permanen 20 juta. I mean, kalau perlu Eric Bailly yang cuma dinilai 2 juta sama dengan apa namanya sebungkus kacang rebus. Ibarat kan gitu. Pemain kayak Bailly 2 juta kan sama aja kayak lu pemain Liga 1 tukar sama kacang rebus kan nggak make sense gitu dengan harga itu. Tapi mungkin Ten Hag bilang ya udah Bel, lu jangan kemana-mana, lu stay aja. Karena lu bisa ketawa, tapi kalau gue jadi Ten Hag, gue akan lakukan hal itu. Realistis. Karena lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau jual pemain nggak bisa juga. Dan yang mengkhawatirkan lagi dari United adalah mereka kalau pulling power ya masih punya daya tarik lah. Casemiro, Varane masih tetap bisa datang ke United walaupun mereka kastanya turun lah. Tapi yang mengkhawatirkan, gue nggak bahas dari pulling power ya, tapi dari segi mereka menjual pemain. Bayangin mereka ini nggak cuma sulit dalam soal negosiasi, dari soal jual pemain juga MU sulit banget, sangat sulit. Dan bisa dibayangkan Bang, ini gue baru nemu fakta yang agak mind blowing juga. Dalam 3 tahun terakhir, pemain termahal yang dijual sama United itu Daniel James, harganya 20 juta pounds, dan itu bisa dibayangkan United ini selalu merugi dalam lu jual Iqbal ke Utrecht aja cuma 1 juta, di bawah bahkan masih di bawahnya. Jadi United ini selalu merugi. Makanya kalau kemarin orang bandingin net spend City sama MU di atas lebih bagus City jauh kan, karena City tuh secara penjualan juga mahal-mahal. Sementara MU jual pemain, jual ruginya rugi boncos total. Enggak, tapi yang dijual juga bapuk-bapuk sih. Siapa? MU. Lu Dan James, lu pemain apa itu? Lu ngerti nggak? Ya Pogba kan juga lepas secara gratis kan. Secara manajemen berantakan. Ini berantakan. Itu bego. Harusnya Pogba nggak gratis kan. Cuma yang jadi masalah kan, kalau gue lihat itu bukan penjualan, pembeliannya terlalu mahal. Overprice semua. Fred 60, come on. 6 juta aja udah mahal itu untuk Fred. Maguire 80, semuanya kebanyakan overprice. Brazil nggak 6 juta juga. Ya makanya Brazil nggak menang apa-apa selama Ya tapi kalau melihat akhirnya ini kan akhirnya dengan budget terbatas, kualitas pun dipertanyakan kan. Kemarin sempat kita ngebahas soal Taylor Booth. Kemudian akhirnya juga mereka juga tes ombak bagaimana Greenwood mungkin enggak dicoba. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan kan. Mason Mount juga 60 juta, mereka juga 60 juta habis tuh udah setengah budgetnya. Itu belum tentu jadi kan. Menurut Mason Mount masih mungkin dikejar. Menurut gua kalau dari apa yang dilakukan United sekarang, mereka udah ngasih tekanan ke Chelsea, take it or leave it, udah ngasih 60 juta nih. Lu mau ambil 55 plus add-on lah istilahnya. Tapi kalau untuk Mason Mount sendiri, kalau seandainya United dapat 60 juta buat Mason Mount, ya lagi-lagi gue harus bilang blow on lagi, gue bilang United. Karena apa? Lu nggak bisa meyakinkan pemain yang sisa 1 tahun dari kontraknya tetap harganya valuasinya lebih. Enggak lah, Arsenal beli White 100 juta dibilang belum, ya enggak juga. Oh kalau Rice oke, kalau Rice kualitas. Tapi ini konteksnya si Mount itu. Mason Mount is not that bad kalau gue bilang. Dan dia baru 24 tahun lah. Masih improve lah. Gue bilang 55 juta is okay. Is okay lah. Tapi memang untuk dari sisi bisnisnya, untuk pemain yang kontraknya mau habis tahun tuh menurut gue emang boncos. Ya lo dikadalin sih sebenarnya sama kayak Rice, menurut gue juga overpriced dengan 100 juta untuk ukuran pemain yang kontraknya habis tahun. Overprice gitu. Cuman kapan Arsenal keluar duit banyak? Iya kan? Mumpung lagi mau ya kalian aja. Jadi Arsenal nggak ngutang, satu bukan duit gue, bukan duit jebret tim, jadi I don't care, ya kan? Mumpung lagi mau keluar duit kan, ya beli aja, at least lu dapat pemain. Itu yang gue peduli, dapat pemain. Kalau Mount mungkin United mengharapkan dari Ten Hag juga mengharapkan ada kontribusi lebih dari lini gelandang dalam soal mencetak gol. Walaupun musim lalu juga kontribusi dari lini tengah udah cukup oke. Baik itu Bruno, Sabitzer, Casemiro itu bisa mengontribusi untuk mencetak gol semua. Tapi gue rasa kalau mendatangkan Mount dengan profil usia yang masih 24 dan masih berkembang lagi, ya pembelian yang tepat. Premier League proven juga, tapi soal harganya aja yang gue nggak setuju aja sih. Ten Hag-nya Ajax itu main tanpa playmaker. Jadi Mount itu bukan playmaker. Dia masuk nusuk-nusuk. Jadi Mount untuk gue
pemain yang tepat dan harganya oke lah, nggak murah tapi definitely nggak mahal untuk pemain Inggris ya. Cuman sekarang tergantung Chelsea mau lepas atau enggak. Ya itu mereka memainkan harga juga sebenarnya si Chelsea-nya kan. Tapi Ji, kalau MU masih ngejar Harry Kane nggak sih? Maksudnya kalau ngejar Enggak. doang nggak ditawar ya percuma, kalah dong sama Dia nggak nonton Just Talk sama Offside Duo. Makanya nonton dong nih. Ah, iya. Tapi kalau ngomongin ini kan soal mau apa enggak tadi udah kita bahas. Memang MU sekarang dalam keadaan terikat tangannya. Mau sih mau, tapi memang selain terikat, Levy juga udah bilang dari Spurs kalau dia jual ke tim Inggris harganya nggak masuk akal, Iya. 50 sampai 180 juta. Itu yang menurut gua nggak mungkin untuk ngejar Kane. Makanya sekarang masuklah. Setahun juga. Iya kan, ya Setahun itu juga juga sama. masuklah sekarang si Munchen dengan tawaran 70 juta yang sementara ini ditolak. Tapi gua kaget, ternyata Kane udah mau ya, walaupun kita tahu Enggak lah, dulu ini- dia katanya nggak mau cabut gitu kan dari London. Ini akan deal. Kan gue udah bilang sama lo, iya Kane sih. ke Munchen dan lu nggak percaya. Kane akan ke Munchen. Ini masalah biasalah. Ya. First bid selalu ditolak. Tolak, Nanti juga ada ditolak. second bid, third bid, ujungnya oke deal Kane ke Munchen. Berarti ini football project akhirnya bisa meyakinkan dari Kane ya, karena kita Iya, tahu gua- kemarin banyak banget yang ngincer dia. Yep. Susah Nggak, gitu untuk langsung Dia itu maunya, feeling gue ya, ke Madrid. Ya. Cuman Madrid udah ambil Joselu yang selevel sama dia. Ya, udah tahu dia Ngeledek ini Mbappe. lah. Ini ngeledek ini. Exactly. Iya. Jadi dia udah frustrasi, makanya gue bilang, gue kalau ngomong itu bukan asal ngomong Ji. Seperti gue bilang Arsenal beli Rice, beli Timber, lu nggak percaya. Kan juga gue bilang ini akan ke Munchen, gue nggak asal ngomong dan Untuk mengganti langsung deketin. Dan Dari nextnya apa tahu Nesa? Apa? Ya Panji pasti nggak setuju. Kalau ini 3 udah deal, Nah. Havertz sudah deal, Timber dikit lagi, sama Rice juga dikit lagi. Arsenal beli, incar bukan beli. ngincer. Vlahovic. Enggak. Nggak percaya dia. Profile striker lagi. Enggak, Ayo gua kalau Harry Kane menuju jalan yang benar ya, kalau paling benar Itu kalau bener. ke Munchen sebenarnya. Kalau bener dipotong itu sebar ke semua sosmed. Anjing bat-batnya bener loh. Arsenal akhirnya bisa royal juga ya, padahal nggak Iya. main Di satu, mahal ya. di satu Iya. transfer window bayangin itu nggak terbayangkan. Tapi kalau Harry Kane dulu ya, ini masih Harry Kane ya. Kalau soal Munchen gue rasa dia punya prospek yang cukup menarik juga karena Betul, karena betul, dari betul. segi mereka mau rebuild dan mereka sadar musim lalu mereka error paling parah bagi mereka adalah menggantikan Lewandowski dengan Sadio Mane. Bukan profile striker yang dengan murni. Choupo-Moting, bukan Sadio Mane, salah lo. Tapi dimainkannya di area situ dan oke katakan Choupo-Moting tapi Mane-nya juga nggak sesuai yang diharapkan sama Borte Oh iya, sama betul, Munchen. setuju. Dan Cuman gua yang rasa- mereka butuhkan pengganti yang Lewandowski. iya dengan kaliber yang sesama Lewandowski. Iya. Dan Kane gua rasa Dan bisa itu menjawab bukan itu. Choupo-Moting. Iya, itu Iya. terlalu drop off Iya, lah, terlalu drop off. exactly. Maka dari itu dia ambil Kane karena pemain lainnya sudah bagus. Dan kalaupun kita ngeliat Munchen di bursa transfer kali ini, dia banyak ngincer pemain-pemain yang justru Premier League proven gitu. Mason Mount mereka, Tuchel bahkan langsung kontak pribadi ke Mason Mount. Habis itu mereka juga ngincer Harry Kane. Gue rasa ada project yang sedang mereka usahakan untuk Nggak, mendatangkan Harry Kane. Ini karena Tuchel kenal mereka aja. Iya, tapi yang tantangan paling besar ya gue rasa dari Harry Kane-nya sendiri. Mau itu Munchen menyanggupi 100 juta pound sekalipun, kalau Harry Kane hatinya masih tetap di Liga Inggris, gue rasa ini orang nggak akan kemana-mana. Mereka Dia bapak tetap- sama kakaknya udah nego. Kalau dia nggak mau pindah ngapain udah di Munchen mereka. Tapi gue rasa pasti ada sesuatu lah yang bisa menggagalkan kepindahan dia ke Munchen. Tapi gue Enggak, rasa dia sadar ternyata selama ini gue tolol perpanjang kontrak di Spurs. Jadi gue harus pindah. yang dibutuhkan kan trofi bagi dia untuk mendapat validasi. Kita udah tahu dia 6 musim Bukan terakhir. hanya trofi. Apa namanya? Penghargaan. Oh ya, awards bagi dia. Bagi Enggak harus segala dalam macam. bentuk trofi. Tapi bener-bener dihargai, disorot dunia dan dihargai. Karena dalam 6 musim terakhir ini pemainnya garansi 20 Ya, gol semusim ya Harry Kane. Kan kalau gua tololnya bilang. dia, kenapa dia perpanjang kontrak? Oh iya itu menjadi masalah bagi dia karena selalu dapat angin-angin kalau dia dihadapi dengan prospek dia bisa mecahin rekor Dia takut sama Levy all lah. time goal loh coach, Iya. all time goal Spurs dan all time goalnya Premier League. Ya itu. elah lu mau memecahkan rekor Spurs. Emang siapa yang tahu Spurs itu eksis Mahal-mahal. gitu loh. Tapi kalau Lu coba ke Hong Kong, lu tanya atau ke Zimbabwe. anjing. Coba, Harry Kane. enggak, you name klub dari Inggris, Spurs nggak akan ada. Iya. Dia taunya Spurs tuh, oh tim basket itu ya? Beda kan? Iya, Satunya ada Spurs ya. Spurs, ada Nah, tapi Spurs. kalau ngomongin bagaimana kebijakan transfer Bayern, kita tahu dia selalu ada namanya limit transfer budgetnya nggak mahal-mahal kan? Dan kita tahu paling mahal tuh setahu gue untuk seorang Lucas Hernandez ya 80 juta. Di bawahnya ada De Ligt, bahkan kita tahu Leroy Sané, Mane aja nggak sampai harga itu. Apakah sekarang akhirnya mereka
menjilat udah sendiri, mereka nggak akan beli pemain mahal dengan usia dengan 30 tahun 100 juta loh menurut Gue gua. rasa udah dibuktikan juga ya dengan market sepak bola sekarang Eropa khususnya ya, sepak bola Eropa bukan yang di Arab Saudi atau bagaimana. Ya lu nggak bisa melaksanakan transfer bisnis yang begitu-begitu aja gitu bagi Munchen karena limit budget ini ya tiap musim mereka udah dianggap normalitas gitu, juara liga yang mereka selalu dapat, tapi yang bigger price-nya mereka selalu gagal di Nggak selalu momen-momen Munchen, nggak selalu gagal sekali lah. gagal. Beberapa kali gagal tapi Ya, juara 10, sekali. 20 tahun lalu masih dapat berapa Champions League lumayan lah. Nah, tapi kalau konteksnya 10 tahun terakhir lah, let's say 10 tahun terakhir transfer bisnis mereka yang seperti itu gitu. Itu kan nggak terlalu apa membanggakan bagi mereka. Mereka gagal juga gue bilang dalam mengganti pengganti itu mereka kerap kali error gitu. Walaupun ada suksesnya beberapa kali ketika Ribery dan Robben selesai, penggantinya cukup oke sebenarnya si Gnabry dan juga Coman Sané itu tetap bisa menjawab. Tapi kalau dari segi long term gue rasa ada kerapuhan juga gitu. Dan juga dari segi pemain-pemain muda yang direkrut sama Munchen coach. Beberapa pemain muda justru yang diharapkan bisa menjadi long term project malah makin menurun ketika pindah ke Munchen. Gravenberch, abis itu Mathis De Ligt walaupun masih ada harapan lah di list. Nggak, Tapi gua nggak beberapa setuju. juga pemain muda yang justru nggak sesuai harapannya. Gue tidak setuju kalau kita bicara ini ada beberapa hal yang lu sebut. Ini gue luruskan. Gravenberch itu masih muda. Sangat, Oke? ya. Dan dia butuh waktu untuk adaptasi. Jadi nggak bisa dibilang flop. De Ligt nggak ada flop-flopnya. Dia malah bagus, salah satu defender terbaik. Kedua, kalau soal duit, mereka itu di zaman Salihamidzic nggak mau beli Haaland dengan 60. Katanya akan mengganggu keuangan. Yeah. Sekarang Salihamidzic, Oliver kan dipecat. Karl-Heinz Rummenigge turun lagi. Oke? Dia tahu levelnya Munchen itu selevel dengan MU, Barca, Madrid, Yep. oke? Bukan mereka nggak punya duit, mereka punya duit, cuman mereka nggak boleh pelit lagi karena pemain yang mereka incar itu stoknya dikit, Ya, striker dikit. stoknya dikit. Striker. Kane, Vlahovic, Osimhen 150, kagak ada yang mau beli. Vlahovic sempat ada gosip kan, Vlahovic. Ternyata sekarang pindah ke Kane, dia salah satu. Kenapa ada gosip? Karena Vlahovic sudah hampir deal sama Arsenal. Lagi. Media aja yang nggak tahu. Oke. Jadi Harry Kalau Kane ini sampai bener sih gua Vlahovic ya, ingetin Vlahovic ini. Coach sering bener loh, coach sering Vlahovic bener. ya nih gue ingetin. jadi Harry Kane yang diincar dan kebetulan Harry Kane mau. Sampai keluarganya di sana untuk nego bahwa bid pertama ditolak dalam dunia bisnis sepak bola, semua bid pertama ditolak. 90% lah. Oke. Nanti kan ujung-ujungnya ini turun dikit, ini naik dikit, ujungnya ya 90-95 jual. Harry Kane akan pindah. Gua rasa kalau dari segi sudut pandang Spurs ya, walaupun dia bilang this player is not for sale, gua mempelajari dalam 10 nggak tahun ada yang terakhir full sale, man. pemain not for sale tuh artinya ada harga tertentunya yang sesuai sama patokan dari pemilik klubnya. Itu artian paling Lu sebenarnya tahu paling pemain for sederhana. sale itu yang dimaksud apa? Pemain for sale ada pemain yang nggak laku. Kayak badminton. Nah, Heung-min iya, Son. itu nggak laku. Jadi Mau dia dia laku sama Arab, dia tolak. dia perpanjang kontrak terus. enggak, emang dia jago di situ. Nggak perlu pindah. Kan lu bilang pemain yang dari Bundesliga ke Premier League bisa survive artinya jago. Nah, dia itu salah satunya kan dari Bundesliga ke Premier Gue League. nggak ngeliat dia survive, dia survive di Spurs. Itu doang. Ya, mau di mana lagi? Ya. Ya, Harry kan juga survive baru di Spurs doang, belum pernah ke tempat lain. Udah 30 tahun tiba-tiba kan. Ya memang betul. Tanpa kita sadari dia udah nggak muda lagi ternyata udah memasuki usia 30 ya, tapi menarik juga ngeliat dia kemana. Ya kalau paling cocok gua harap sih ke United kalau masih paling cocok kayak Harry Kane. Ya masalahnya nanti nggak punya duit, gitu ya kan. Nah, Nggak dia. dilepas sama. kalau yang gue baca dari Atletik emang Kane sebenarnya kalau Prefernya. stay di Inggris prefer ke MU, tapi kita tahu Levy nggak akan memberikan harga yang dimauin sama MU dengan Ya, murah kan. kalau Qatar datang, Iya. dibeli itu Kane. Berapa? 200 ini gue kasih 210. Tip buat lu 10 juta. Instant impact juga efeknya kan. Nah, ini, Walaupun dan ini kan akhirnya juga mereka akan dapat duit banyak. Di satu sisi juga Spurs mulai belanja nih. Kemarin Vicario dari Empoli, gue aneh nih, gue bilang ngapain dia beli Vicario ya? aneh nih. Iya, Madison man. Aduh. Ya, dan sekarang Madison 45 juta, 40 juta. Menurut lo Madison ini jadi pembelian yang bagus nggak buat Spurs? Gue sih jujur selalu nge-rate Madison pemain yang oke lah ya, Ya, bukan gua world enggak. class tapi oke kalau Gua bagi enggak. gue. Karena ya kalau dari segi faktor usia bukan yang pemain yang muda banget tapi bukan tua banget, masih bisa berkembang dan gue rasa kalau untuk development pemain sekelas dia ya cocoknya emang ke Spurs. Cocoknya ke Spurs Madison kalau gue bilang, dan juga menariknya gue harap nggak ada salahnya bagi Spurs untuk menjual pemain terbaik lu dengan harga mahal. Asal jangan mengulangi kesalahan 10 tahun lalu ketika Gini. ngejual Bell harga mahal penggantinya nggak sepadan gitu. Kita flashback dikit aja. 1-2 tahun yang lalu.
Spurs spend banyak di bawah Conte. Iya, musim lalu bahkan itu. Atau berapa tahun yang lalu lah beli Heubier, beli Dombele, beli apalah. Terus tahun lalu Bissouma. Ya, Oke. Semua orang bilang Spurs calon juara. Itulah berkat ilmu gue kan gue menang tiket terus. Iya kan? Karena ini nggak akan kemana, Madison pun nggak akan kemana-mana. Sama yang gue bilang dulu waktu drink water dari Leicester ke Chelsea. Gue bilang Chelsea tolong beli drink water. Ya kalau dengan kita harga mahal. Net Madison apakah akan mengangkat level Spurs? Gua rasa nggak sama sekali. Nggak gitu. akan. Spurs akan selalu seperti Spurs. Jadi buat selayaknya apa lu beli sebenarnya. pemain yang nggak ngangkat kualitas Ya, lu? ini ada yang salah sih, emang sama Spurs ini emang ada yang salah, tapi gua rasa kalau untuk pembelian Madison ini cocok juga. Walaupun kita sadar masalah Spurs ini udah terlalu dalam. Spurs sebenarnya, itu kan? udah banyak yang salah. Terutama scoutingnya itu harus dipecat. Beli Kulusevski lah, beli apa. Richarlison kan pemecah rekor transfer dia. Richarlison pemain kayak gitu dibeli. I don't get it gitu. Dan lo orang bisa bilang mungkin gue subjektif ya. Gue menilai dari ilmu gue menilai pemain seperti apa, oke? Yang membuat gue bener atau enggak kan at the end of the season, bener nggak? Nah sekarang kalian bisa nilai sendiri. Ya, kan gitu, iya kan? Iya. Lu bisa nilai sendiri Richarlison kayak apa dan lain. Kita lihat musim depan, Yap. Madison kayak apa? Harusnya ada pembuktian juga bagi dia, karena kalau dia gagal ya usia dia udah segitu, gue rasa nggak akan kemana-mana lagi. Kita akan tahu kemana. Gue juga yang bener. Tapi kalau ngeliat kontribusinya di Leicester, dia salah satu yang terbaik sih menurut gue ya. Kalau di Leicester ya. Makanya Leicester degradasi Keles. Ya sekarang kan bukan cuma satu orang doang, coach. Betul. Dia punya striker bagus lagi. Vardy pun udah Decline. Dia yang Kelechi Dia yang itu. masih dipakai-pakai terus. Terus Tielemans yang katanya dulu harganya 80 juta, udah sekarang nggak laku hilang. juga, ujung-ujungnya ke Aston Villa. Nah tapi gue justru yang gue ragukan bukan pemain-pemainnya, pelatihnya yang gue ngeliat si Ange Postecoglou dulu ini apakah iya bisa membawa Spurs lebih baik daripada pelatih-pelatih sebelumnya gitu, karena gue tingginya nggak ngeliat ini. Yang bikin gue kocak ini di short Twitter terutama terjadi banyak sekali pembodohan apa namanya? Apa? Literatur? Bukan, narasi apa? Pembodohan terhadap para netizen yang baca dengan mengandalkan data. Jadi ada beberapa akun lah yang bilang Anjay ini akan main begini menyerang bla bla. You don't even know pemain Spurs kualitasnya seperti apa. Gimana lu bisa sebagai akun sosmed udah bisa prediksi si orang Australia ini main kayak apa, ngerti nggak? Kan lucu gitu. Apalagi Ya, dia main ini di Liga Dan gitu. netizen kemakan dong karena ada grafik-grafiknya, karena ada statistiknya. Lo mau ini ya, lo mau nyindir yang akun Twitter pakai grafik video-video itu ya? Salah satu itu. Dibacain. Yang menyedihkan itu ada beberapa. Itu emang iya, yang kayak gitu emang. Yang menyedihkan itu ada beberapa. Orang tanya gue, Coach gimana main? Gue gimana bisa prediksi? Iya. I don't even know yang bermain seperti apa. Iya. Iya kan? Iya. Lu lihat Gerrard waktu di Scotland. Wah, luar biasa, Iya. hebat. Unbeaten, ya. Gue nonton Rangers lawan siapa itu, crossing dari belakang. Sekarang dipecat. Yang bilang, oh ya ntar di Aston Villa berapa terus dia akan menggantikan klub. Dan gue termasuk Ini dulu. mau nih. Ngiranya bagus banget. Kardus Iya, dia bagus banyak. kan, Enggak, I mean, lu harus lihat, lu bisa prediksi bermain seperti apa. Kalau lu udah tahu kualitas pemainnya apa. Dan kalau soal si Anja ini kan di Celtic dia jadi juara, dari Celtic jadi juara dan bisa masuk di kancah Eropa. Tapi ketika nggak ada pesaingnya sama sekali, Rangers pun musim lalu salah satu musim Drop. terburuk Rangers. Iya. Dan itu bisa dikatakan ini pengangkatan pelatih yang sangat-sangat sifatnya Spurs banget. Spursy That banget lah. is gua bilang. the problem dengan Spurs. Selalu salah beli pemain, Keputusannya selalu salah beli pelatih. Keputusannya salah dan Dan- ini ngebuang umur, ngebuang waktu segala macam kebuang. Dan jadinya mereka kan. keluar ratusan juta loh. Iya. Investasinya That's why gue sebagai fans Arsenal ya kita nikmati aja. Kembali kita akan melihat Spursy. apa lawakan di IPL musim depan. Memang harus diputar sebenarnya Levy-nya sih sebenarnya, karena dia yang paling in charge untuk menentukan kebijakan. Dan Levy itu bertahun-puluh tahun, 20 tahun
zero prestasinya. Dan kalau untuk musim depan ini tantangan paling besar bagi Levy menurut gue ya musim depan, karena Harry Kane kemungkinan besar akan cabut dan juga dia ditinggal pemain paling senior di tim mereka, Hugo Lloris yang udah nggak ada harapan lagi di tim itu kan. Jadi gue rasa ini tantangan terbesar bagi Spurs untuk musim depan, dan gue rasa musim lalu sama musim depan gue rasa akan lebih buruk musim depan dibandingin musim lalu. Kalau jujur aja kalau gue ngeliat prospek dari Spurs ini kan begitu nggak meyakinkan bagi gue Spurs. Karena yang lain juga bebenah kan, Liverpool, Chelsea, walaupun Chelsea gue nggak yakin juga, karena terlalu banyak pemain muda. At least MU lah. MU dengan squad kayak gini kan, ya mungkin struggling, tapi empat besar lah. mungkin masih masih bisa masuk Arsenal. Ya Spurs di mana? Ya mungkin dalam posisi Liverpool sekarang 11-12. Di bawah Aston Villa, Ya, Newcastle, Brighton. gitu, makin sulit lah bagi Chelsea mereka. coach, Liverpool 11-12. Enggak. Chelsea. Liverpool Sorry. kan masih Ya. 5-6 Saing juga nih, ya. Chelsea ada progres lah dari 12 ke 11. 10 lah minimal. Spurs yang ke rank 12. Tapi yang nggak biasa tuh si Nasi, Ji. Arsenal rela loh katanya ngeluarin duit nambah lagi. Iya. Gokil ya si Nasi. Nah ini berarti sekarang memang ada perubahan ya coach dari Edu dan juga Arteta dari sisi kebijakan transfer, mereka untuk spend budget mahal, Enggak. akhirnya udah mulai melek gitu. Nggak, perubahan itu semua tergantung dana yang mereka miliki. Seger dong. Jadi tapi- Edu itu hanya karyawan, kayak Abrar, Ya, sama Valen dibilang, Brar, lu cuman boleh ngurus ini aja, udah. ya. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau dari Valen diberi wewenang lebih banyak, Abrar akan gerak. Nah, Edu sama. Lu diberi budget segini, atau sekarang budgetnya, gosipnya ya, 400 juta. Gede, masif banget itu angka. Oke. Sekarang beli 3 pemain ini udah 210-an. Iya. Masih ada 190. Beli 2 pemain lagi, masuk itu Vlahovic. Balik lagi ke situ. Kalau dia nggak jual sih nggak masuk akal sih menurut gue. Harus ada yang Ya, dijual juga. harus jual juga. Harus ada yang Pasti jual ada yang juga. dijual. Pasti ada yang dijual. Ntar jadi 400 tambah yang dijual. Tapi Mbappe kalau- mana Mbappe? Ya, mulai nih. Statementnya gede Nggak perlu banget ju- kalau ini. nggak perlu jual stadion kayak Liverpool. Tapi yang gue suka dari Arsenal dengan secara transfer bisnis mereka di transfer window ini, dia udah dikaitkan dengan 3 pemain. At least kan mereka musim lalu tim paling dekat untuk bisa nyaingin City kan sebenarnya. Beberapa musim lalu Liverpool yang Ini bisa menunjukkan ngelakuin ambisi itu. mereka serius ya. Perbedaan paling mencolok ya Liverpool sama Arsenal ketika mereka hampir jadi juara. Liverpool, gue stick with this team. Gue masih yakin sama tim ini, gue musim depan akan menghadapi City dengan tim yang sama. Tapi ternyata PHP. jatuh banget. Tapi kalau untuk Arsenal, oke, mana posisi yang bisa gue upgrade? Iya. Akan gue upgrade. Iya. Gue akan hadapi City lagi musim depan. Dan- Itu perbedaan paling mencolok di antara Arsenal dan Liverpool. Dan kalau soal profil-profil pemain yang diincar, gue rasa ini emang pemain yang bisa ngangkat level Iya, Arsenal betul. lebih tinggi lagi gitu. Gini ya, kalau lu bilang 100 juta, untuk gue pun kemahalan. Iya. Serius, untuk gue Rice ini 60-70. Ya. Untuk gue terlalu mahal. Tapi who fucking cares, man? Siapa yang peduli? Sejak kapan Kroenke bisa keluar ratusan juta gitu buat? Kan nggak pernah. Iya, iya. Apakah Arsenal utang? Enggak ngutang. Jadi siapa yang peduli gitu loh? Ya, nggak ada yang peduli memang. Iya kan, Ya. lu juga suka kata-kata di Fred 60 juta, MU juga bisa bayar itu kan? Iya, kan? betul. Cuman nggak perform kan? Iya, That's iya. different. Iya, iya. Ini kan belum tahu. Pasti perform. Ya, kan? Gue nggak, I guarantee you. Paranormal juga. Ya, gue emang sedikit. Kan akhirnya ngaku udah. gue sedikit cenayang Iya, iya. karena yang gue prediksi kan banyak yang benar. Iya, iya, iya. Jadi Kalau orang enggak. kualitasnya bagus. Dan gue rasa kalian ya mungkin Esa enggak. Kalian berdua juga yakin Iya, bahwa iya. Hart akan perform. Rice. Rice, sorry. Ya emang iya dulu kan waktu MU Ngincar gua dia juga juga. Iya, 80 juta masuk cuman gue akal. selalu bilang nih 100 terlalu besar. Kalau MU kan udah biasa keluarkan ratusan juta, ya dong. Iya, benar. Arsenal kan enggak. Iya. Baru ini kayak Arteta kesana dilindungi lah. Iya. Gue protect. Ya, maka dari itu pemain-pemain gue seperti happy ini. karena biar aja si fucking Kroenke itu keluar duit. Iya. Dan kalau soal Rice, gue ngerasa dia udah on the way untuk menuju elite player. Karena sekarang kenapa Arsenal layak banget gue bilang worth it untuk keluar 100 juta. Kita katakanlah Rice posisi terbaiknya number 6 atau defensive midfield. Defensive midfield paling dalam ya, midfield paling dalam. Iya, iya. Siapa di market sekarang yang available dengan profil usia 24 tahun, kapasitas skill dan pengalaman sematang Rice. Gue rasa ya 100 juta worth Setuju, it. kalau lu bandingin 2 tahun yang lalu, di mana Beda. kita juga bahas Rice, itu beda. Itu benar-benar Belum. value mungkin 30-40. Belum nyampe dia. Tapi this guy berkembang. Dalam 2 tahun terakhir, gue kan nonton dia pas semifinal final Piala Euro, semifinal Piala Dunia. Ini berkembang banget ini pemain. Iya. Ngerti nggak? Bagus mainnya dia. Iya. Jadi dari 20-30 ke sekarang mungkin 60-an lah.
Tapi still 100 untuk gue kebayangkan. Iya. Cumanya who fucking Tapi kalau ngeliat cares, pasar, ngeliat Bellingham juga 100, Enzo Iya. 120, menurut Iya. gua layak sebenarnya harganya. Iya. Untuk Cuman di-convert. memang ya selevel lah. Cuman kalau dari sisi bisnisnya memang ya ini yang menang banyak West Ham dengan kontrak Iya. cuma setahun, Iya. Banget. 100 juta tuh ya, Iya. ya good deal Dan banget tadi buat gue West Ham. lanjutin tadi 100 juta untuk Rice ya. Kalau gue bilang untuk number 6 kan Iya. pemain number 6 yang di profil usia under 25 lah di bawah 25 tahun yang paling bagus menurut Nggak gue ada. ya. Dia sama Enzo coach mungkin Ya, Enzo. dua pemain Ya. ini. Enzo aja standarnya 120 kan. Gue rasa reasonable banget Ya. untuk seorang Declan Rice 100 juta. Nggak, Dan itu dia 120 juga kemahalan juga. mahalan juga. Kemahalan. Tapi ya karena habis juara World Cup jadi bisa dipatok lebih Karena segitu Enzo lah. bukanlah pemain yang bisa ngangkat, dan Rice pun menurut gua Iya. juga bukanlah pemain yang bisa ngangkat untuk Level secara itunya. signifikan ya kayak striker atau Yup. playmaker. Dia Iya. kan menjadi penyeimbang kayak Rodri lah, yang menjadi tulang punggung Bener, di belakang. penyambung antara itu. balancing. Balancing. Makanya gue bilang Rodri ini pemain paling Penting. penting. Setuju. Dan ternyata dia jadi man of the Bener. player of the year. Setuju, iya. Iya kan? Iya. Nah, orang cuma ngelihat yang cetak gol yang assist enggak. Lu harus lihat balance. Ini tim bisa balance itu siapa yang bikin balance? Kayak dulu Busquets jamnya Xavi Iniesta, iya kan? Orang banyak yang Nah, yang underestimate. bisa bikin balance di City yaitu Rodri. Ini kan akhirnya- Sama Stones lah. Akhirnya sekarang orang juga makin kebuka ya marketnya Iya, kan. Dulu makin kan aware. yang memecahkan rekor transfer pasti striker, Striker, iya, playmaker, belakangan mulai ada Iya. back kan, si Van Dijk dan juga Maguire. Maguire sampah sih, cuma skipper. Dan sekarang akhirnya DMF pun ada nih mulai dilirik yang Karena- nggak cuma sebagai tukang dorong, tukang pukul doang, Iya. itu juga penting perannya. Karena DMF di sepak bola modern sekarang, Nah, itu penting Rice, banget. Rodri, terus Enzo Buat segala switch macam. play itu penting banget. Iya, mungkin kalau kita ngeliat statistik, gol nggak ada, Nggak ada. assist That- sangat-sangat minim. That's why jangan percaya statistik. Iya, itu Lu dia. harus Ini nonton. harganya ya emang mahal untuk pemain-pemain semacam ini karena begitu penting kualitas pemain-pemain seperti ini, pemain-pemain yang bisa jadi holding Dan midfielder. langka yang berkualitas, Iya, yang, langka. yang Iya. modern ya, Iya, bukan iya, yang iya, kayak bisa Gattuso switch. yang tukang pukul doang ya. Dan Iya, dia bener. buat switch play, transitional play-nya bagus banget. Dan juga Rice ini kan punya traits lain seorang leadership dia, natural born leadership dia di West Ham juga prospeknya cepat banget menuju jadi kapten dan gue rasa emang yang dibutuhkan sama Arsenal untuk pemain-pemain macam leadership seperti ini. Dan kalau soal upgrade Partey, Xhaka ini pemain yang bisa di-upgrade. Gue nggak bilang mereka dua jelek ya, mereka berdua ini bagus, tapi apakah bisa di-upgrade ya kalau bisa di-upgrade? Saka maksudnya Granit Granit Xhaka. Granit Xhaka. Granit Xhaka ke Leverkusen. Iya, dia udah pasti dibuang kan kalau dia Ya. dijual. Tinggal partai doang nih dijual That's apa why, enggak kan? iya, dua pemain gelandang yang penting kan musim lalu ini dua pemain penting di gelandang Arsenal, tapi gue rasa dua pemain ini posisi yang bisa di-upgrade. Dan apabila mendatangkan Bisa Rice, banget, bisa iya. banget. Rice akan mengangkat level Arsenal, Kan, ya, gelandangnya lebih bagus lagi. At least pastinya. antar gelandang ada kompetisi lah. Ya. Karena masih ada Jorginho. Iya, Jangan lupa masih ada. Jorginho itu masih bisa Oke deliver lah. loh. Dan musim Masih kedua ada Fabio Rice. Vieira Iya. mungkin who knows. Wah. Fabio Enggak. Vieira Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. kasih kesempatan. Kalau itu enggak Kasih- ada kesempatan. kasih Itu buat Emil Liverpool Smith Rowe. aja kasih kesempatan Emil Smith kepada Rowe lah, kasih kesempatan. Curtis Jones sama Oxlade Chamberlain itu buat Liverpool aja itu. Ada Emil Smith Rowe masih ada, terus juga Lokonga balik Lokonga lah. lagi. Tapi kalau Enggak, lo nyari- kok enggak dijual enggak balik lagi tuh. nyari gelandang tuh emang harus yang keren kayak gitu dibanding Ruben Loftus-Cheek ini yang Iya, Iya. Milan. Kayak Milan. Ini yang goblok siapa ya? Milan apa Ruben Loftus-Cheek? Gitu nih nanya. Ini siapa yang lebih? Gue sih happy. Siapa yang lebih agak on nih menurut lo? Enggak apa ya? Lo kan nggak Enggak, bukan on, cuman Tapi ya kita semifinal emang Champions lagi. levelnya Loftus-Cheek ya selevel Milan kayak gitu. Ya Berarti Milan nggak- kan harusnya bisa nyari yang lebih bagus ya kalau dia dapat dari Tonali 70 juta 80 juta. Ya kan masa dia nggak incer pemain lain juga. Kan dia butuh duit. boleh? Oh iya iya iya. Ini iya. bukan artinya gue dapat 70 gue buang semuanya. Iya, dia juga miskin soalnya. Iya. Ada fotonya nggak tuh si Pipi? Ada fotonya nggak? Bukan Pipi? miskin, tapi kan utang-utang harus dicicil semua. Jadi harus jual 2-3 pemain lagi untuk bisa beli pemain yang agak lumayan lah. Karena Milan semenjak dipecatnya Maldini kan ke arah yang Mau bisnis, mau new jual-jual direction pemain. lah, Iya, iya. filosofi baru. Dan cuman beli Loftus-Cheek ya untuk gue sih ya lucu aja. Yang gue nggak habis pikir soal Loftus-Cheek ini kan gue nonton Chelsea juga, gue nonton Chelsea, sering banget nonton Chelsea, dan Loftus-Cheek ini walaupun levelnya begini tapi paling sering salah satu yang pemain reguler terus loh, walaupun Chelsea Nggak, ada pemain akhirnya siapa, cadangan terus akhirnya ya. cadangan, tapi kebanyakan sering kali Taruh offense bek Chelsea- kanan, iya, gelandang iya benar. kanan, Dan penyerang. Makanya Chelsea hancur-hancuran. dan bikin kan musim lalu kebanyakan gelandangnya padahal banyak tapi ini mainin Gallagher sama dia juga loh, Gallagher, Itu juga Loftus-Cheek, itulah Gallagher, yang dua orang ini yang buat selalu, Chelsea selalu hancur. ada namanya dia ada di Gallagher line up. sama Loftus-Cheek. Nggak ada di line up. Tapi jadi masalah untuk Loftus-Cheek adalah ini kan menggantikan, diprospekkan untuk menggantikan Tonali ya. Tonali. Tapi yang menjadi masalah untuk Loftus-Cheek, gue udah 3 musim nonton dia, nggak ada posisi yang kelihatannya dia paling nyaman di posisi apa gitu. Dia emang Gua nggak pas-pasan. nyadar. Gue nggak nyadar dia kadang dicoba di DMF nggak bisa. area kiri, DMF kadang Iya, dicoba. juga. Jadi Betul. wingback
terbaik nggak Betul. bisa. Ini pemain yang sebenarnya belum menemukan posisi terbaik dia di mana sebenarnya. Lah karena kan Di- kata Koci Milan mainnya emang nggak butuh ini, Iya. jelas. Bola mana diikutin terus. Iya, Loftus Cheek, bener. pokoknya etos kerja tinggi, fans Milan happy, fighting spirit Ya tinggi. itu nanti dia di Milan coach baru menemukan posisi terbaiknya. Ya, itu. Iya di bench. Jadi legend in the making. Ya itu nggak penting-penting amat, langsung suci kita tutup aja Nes. Oke, dan Jebret Tim Nesa mengingetin lagi, jangan lupa ya kalau misalnya kalian mau promoin produk kalian ya, bisa langsung kontak ke Mulyawan di sini nanti kita promoin di Jebret Media. Mana nomornya? Mana nomornya? Nggak ada. Ada nomornya. Kalau di Indonesia juga boleh kalau. Gak usah, jangan. Saya mau pasang produk ke Indonesia gitu. Dan Jebret Tim, ingat ya kalian bisa langsung vote sampai tanggal 18 nanti dari 14 kategori, ada masing-masing nominasinya, kalian pilih yang paling terbaik menurut kalian karena nanti tanggal 19 kita ada acara besar namanya Favorit. Santini Jebret Media Awards 2023. Caranya tinggal buka aja di www.jebretmedia.com, lalu kalian tinggal klik aja ya. Itu Dan ini dia. memang nominasinya semuanya terfavorit ya. Jadi kalau kalian mikir ini ada panelis yang khusus untuk milih, enggak. Ini benar murni dari voting. Dari satu gadget cuman bisa ngasih satu kali voting di akunnya di website Jebret Media. Jadi nggak bisa tuh ada kong kali kong untuk menangin siapa-siapa tuh nggak mungkin. Oh, jadi kalau nanti Panji yang menang nggak mungkin karena ada konflik. Nggak mungkin, maksudnya Panji nggak mungkin menang gitu kan. Udahlah itu dia, kita tutup aja sampai sekarang. Dan ini kita akan ketemu lagi di hari Jumat dan long weekend buat semuanya yang sudah merayakan. Oh ya, selamat Lebaran Idul Adha juga untuk yang merayakan dan juga yang mau long weekend libur-libur kemana silahkan. Tapi jangan lupa jaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan. Oke? Terima kasih Aoi dan Sarimande. Kita ketemu lagi di Jumat. Dadah. Bye-bye.